Jadi pas dia injak itu jatuh dari spawn, bertak, jatuh. Dia nggak ngomong aduh. Apa ya yang dia ngomong? Belum, belum. Masih ingat sama belumnya teman-teman, astaga. Always down, ready to ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Apakah hari ini kalian senang? Semoga senang ya, aku doakan. Oke, ngomong-ngomong tentang senang, masih ingat nggak teman-teman yang kelahiran tahun 90 ya? Masa-masa dimana masih belum ada handphone, masih belum ada gadget ya. Itu masa-masa yang kalau menurut aku itu masa-masa yang sangat indah. Salah satu permainan yang legend itu adalah sembunyi-sembunyian atau petak umpet. Iya, petak umpet, bener banget. Petak umpet itu salah satu game yang favorit lah pada zaman aku SD ya. Ada banyak macamnya, ada yang main di tembok gitu yang tertutup gini, baru di belakang ada yang baris gitu ya, ada juga yang pakai kayu ya gini, susun 3 gini, terus tuh dilempar ya kan. Jadi kalau seandainya siapa yang jaga, dia harus masang ini kayu, ini harus berdirikan kayunya lagi, terus tuh dia cari dah ya kan. Ada juga pakai sendal. Nah jadi yang paling sering aku mainin dulu itu yang pakai kayu, yang gini. Kalau enggak yang tutup mata begini. Ya, itu. Pokoknya main sembunyi-sembunyian itu salah satu game yang pokoknya seru banget, teman-teman. Seru kenapa? Karena kalau sudah ada satu yang ajak, kalau sudah ada satu yang ajak, kalau kita berhasil membuat dia ajak menahun, bisa sampai nangis itu anak-anak atau teman kita itu kalau seandainya dia ajak menahun. Ya kasihan juga sih, tapi ya memang seperti itu permainan, teman-teman. Tapi aku paling jengkel kalau ada yang ajak dia itu ngeram. Kalau aku bilang dia itu ngeram apa ya? Misalnya di sini pos jaganya nih, di sini pos jaganya atau palnya lah. Kalau aku bilang ini tewa ya. Kalau di zaman aku tuh namanya tewa atau pal, ada juga bilang pal, ada juga bilang tewanya di sini. Dia di sini aja, ini orang di sini aja, jagain kandangnya. Macam mana kita mau masuk, mau pal kan? Nggak bisa. Ini aku paling jengkel kalau ketemu teman yang begini. Dia nggak berusaha cari kemana, kesini. Jadi solusinya kalau ada teman yang begini nih, teman yang begini jagain palanya ini, misalnya kita sembunyi ada 5 orang ya, ada 5 orang. Nah jadi pada saat dia jaga di sini, kita 5 orang ini kita langsung serbu, 5-5-nya langsung lari. Dia ini kalang kabut ya, dia bingung nyebutin si A, si B, si C, si D, nggak mungkin dia bisa sempat. Jadi dengar siapa yang belum disebut namanya, itulah yang harus mengetewakan atau ngepalkan sehingga dia jaga lagi. Ya itu salah satu strategi kami dulu untuk kalau ada teman yang ngucil ya, temennya nggak fair, yang jaga cuma di sini aja, itu nggak gentleman teman-teman ya. Sebenarnya kalau yang jaga di situ tuh. Nah, ada lagi ya. Kalau kita main petak umpet itu kan yang jaga kan pasti ngitung ya. Ngitung 1 sampai berapa gitu. Habis itu kalau udah selesai, oke, langsung cari. Tapi ada juga pas ada zamanku dulu itu nggak pakai hitung-hitungan, teman-teman. Jadi dia harus gini. Ya. Habis itu sudahkah? Nah, tadi nyaut. Belum. Sudahkah? Belum. Itu nyaut. Sebenarnya itu bodoh banget, teman-teman ya. Kenapa aku bilang bodoh? Orang jangan bersuara belum. Kalau ngomong belum, ya kedengaran kamu di mana? Oh, dari arah sana suaranya. Itu kalau aku sih ya. Kalau aku ajak aku konsentrasi. Belum.
oh dari sebelah kiri nih suaranya nih. Nah jadi aku fokusirnya ke sana. Nah jadi itu solusinya kalau mau apa namanya sembunyi itu nggak usah pakai belum teriak-teriaknya, pokoknya langsung aja set sembunyi, udah diam, nggak usah ngomong belum. Kalau aku yang jaga aku pasti dapat. Kalau ada yang ngomong belum itu pasti dapat. Oh ya, dulu ya pas aku pernah mainan nih sama teman-temanku ya, main petak umpet. Dia naik ke atas pohon, temanku itu. Aku pas di posisinya di belakang pohonnya, tapi di belakang pohon yang lain. Dia naik ke atas dengan santainya, dan naik ke atas. Belum. Sampai naik ke atas, ternyata dia nginjak ranting yang udah jabuk, teman-teman. Jadi pas dia injak itu jatuh dari pohon, jatuh. Dia nggak ngomong aduh. Apa ya yang dia ngomong? Belum. Masih ingat sama belumnya, teman-teman. Astaga, tapi alhamdulillah ya. Pada saat itu temanku nggak apa-apa, walaupun itu lumayan tinggi, sekitar kalau 3 meteran itu lebih ya. Dia udah naik tinggi, jatuh karena dahannya patah, jabuk tadi. Tapi dia tetap belum, walaupun dia meringis, belum dan sembunyi. Akhirnya nggak dapat ya. Akhirnya tetap ya, kami tetap menang. Yang tukang sembunyinya tetap menang. Dia juga nggak ketahuan karena kebetulan yang jaga itu kemarin itu ya itu tadi nggak gesit, dia nggak nyari ya. Itu udah aku bilang dia ngeram gitu. Nah itu tuh ya jengkel aku ngeliat kalau orang ngeram gitu. Kenapa kah? Takut betul nih nungguin ngeram, telurnya takut pecah, jadinya dia ngeram. Aduh. Nah ini misalnya ya, ini aku contohin ini game petak umpetan pakai kayu. Seperti ini nih. Nah, jadi ini disusun. Nah, jadinya seperti ini nih kayu nih. Nah, ya kan? Nah, terus tuh buat mencari siapa yang jaga, ya kan? Siapa yang jaga, siapa yang sembunyi. Jadi kita tuh ngelempar misal. Nah, misalnya ini sendal kan? Ya. Misalnya ada 2 orang. Ini lempar situ. Nah, misalnya di situ sandalnya. Terus itu gacok satunya misalnya ini. Nah, ini lempar dia juga. Oh, ternyata yang hijau lebih jauh. Nah, kalau posisinya begini berarti yang berhak melempar duluan itu ya yang ini. Yang sendal hijau ya. Nah, si sendal hijau ini melempar. Dus. Rubuh kan? Nah, kalau seandainya ini rubuh, berarti yang di bawahnya sendal hijau tadi, sendal coklat ini yang jaga. Dia harus susun lagi. Nah, pada saat dia nyusun ini, kita sembunyi, ya kan? Kita sembunyi. Nah, habis itu hitung dah 1, 2 atau yang tadi aku bilang sudahkah. Nah, kan? Kalau sudah sembunyi semua orang, dia menjaga ini jangan sampai jatuh lagi. Ya, ini jangan sampai jatuh lagi. Seandainya dia ini jalan. Oh, ada si Budi di situ. Budi Pal. Nah, itu berarti si Budi sudah harus pergi atau sudah kalah, teman-teman. Nah, seandainya ada si Ani ini dari sini. Nah, si Ani sembunyi di sini. Dia lari kejar. Si yang jaga itu anggaplah si Anto ya. Si Anto itu jauh banget. Misalnya dia jauhnya di sana, nggak ngeram dia. Nah, si Ani dapat langsung tendang. Tus. Nah, si Budi yang tadi udah dapat berhak untuk sembunyi lagi. Sama si Ani juga sembunyi, dan si Anto itu harus mengulang lagi. Dia susun ini lagi, terus cari lagi peserta lainnya. Seperti itu, teman-teman.
game dulu, ingat nggak? Buat kalian yang tahun 90 ingat apa nggak? Ya seperti itulah teman-teman ya. Gimana rasanya masa kecil itu, banyak banget permainan-permainan yang pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata dah. Pokoknya masa kecil itu masa yang paling mantap dah, ya kan? Masa paling nggak mikirin apa-apa, kita tahunya cuma main minta uang itu aja yang kita tahu. Sekarang lah, waduh, cari duit mah susah. Jangan curhat lah, kita harus tetap tenang, tetap senang, oke? Jadi itu tadi ya, sedikit kita cerita tentang permainan petak umpet. Masih banyak permainan yang lain yang masa kecil kita yang udah lewat itu. Kira-kira nanti kita bahas lagi yuk ya, kalau ada waktu kita bahas lagi. Masih banyak pengalaman kita tentang main kelereng, kelereng, main batu lele, main macam-macam kan, kita main gasing, main panjat pohon, ya pokoknya macam-macam lah masa kecil kita itu. Oke ya, nanti kita lanjut ya, siapa tahu kalian suka, kita bisa lanjut video ini, kita bahas game-game yang lain. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton video ini. Kopinya juga udah mau habis, berarti tandanya kita mau habis juga ceritanya. Oke ya, cukup segelas kopi lah. Oke, kopinya udah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.